Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum PBO Modul 1. Pada video kali ini, saya akan membahas soal coding yang ada di jurnal, tugas pendahuluan, dan tes akhir. Untuk itu, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama yang akan kita bahas adalah soal tugas pendahuluan. Di sini, tugas pendahuluan terdapat dua jenis soal, yang pertama NIM genap, dan yang kedua adalah NIM yang ganjil. Untuk yang soal pertama, kita akan mulai dari yang NIM genap dulu. Nah, di sini saya menggunakan Colab Research dari Google. Kalian bisa menggunakan dari Visual Studio Code atau PyCharm atau IDE yang lainnya. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Dari pertanyaannya kan, buatlah program sederhana untuk melakukan penjumlahan di mana user menginputkan satu angka berupa angka 5 dan angka kedua berupa angka 10 dan tampilkan hasil penjumlahannya. Nah, di sini tuh kita sudah diberi bantuan oleh asistennya berupa output yang akan dihasilkan nanti. Nah, kalau udah kayak gini kan kita tinggal ngikutin aja apa yang ada di output seperti ini. Karena di sini kita diminta untuk menginputkan sebuah angka, maka kita harus memiliki sebuah variabel untuk menampung angka tersebut. Di sini saya akan membuat variabel berupa dengan nama variabel itu angka 1, dan yang kedua nama variabelnya angka 2. Nah, untuk menginputkan sebuah nilai, kita bisa menulis seperti ini. Input, kita samain aja seperti yang ada di sini. Masukkan angka 1. Angka 1. Nah, untuk bahasa Python sendiri, dalam setiap inputan ini, dia sudah secara default dia berupa tipe data string. Untuk mengubah tipe data tersebut menjadi sebuah integer, kita bisa langsung menuliskan di sini integer dan ditutup kurung di sini. Jangan lupa di sini. Maaf. Nah, karena yang di bawah sini juga sama, kita bisa langsung kopikan saja. Copy, langsung taruh di bawahnya. Tinggal diganti di sini. Nah, ini di sini kita sudah bisa menginputkan dua buah angka. Dan pertanyaan di sini adalah melakukan penjumlahan dua angka. Nah, di sini kita sebenarnya ada beberapa cara. Untuk cara yang pertama, kita membutuhkan sebuah variabel baru untuk menampung dari penjumlahan tersebut. Saya akan menggunakan variabel tambah. Nah, di sini saya akan menjumlahkan angka variabel 1 dijumlahkan dengan angka 2. Nah, karena di soalnya diminta juga untuk menampilkan hasil penjumlahan, maka kita harus menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Kita bisa menggunakan print hasil dari penjumlahan adalah tambah. Nah, ini kita coba dulu, kita jalankan. Nah, di sini kita akan memasukkan angka untuk angka 1 berupa 5 dan angka kedua berupa 10. Nah, di sini sudah memiliki hasil output yang sama seperti di soal sini. Untuk sampai sini, kalau kita sudah menghasilkan output seperti ini, maka kita berhasil menjawab soal yang pertama ini. Nah,
Tadi kan saya bilang untuk melakukan penjumlahan di sini itu ada beberapa cara. Nah, kebetulan untuk soal yang NIM ganjil ini seperti NIM yang genap ini, namun pembedanya tuh cuman di bagian sini. Kalau misalkan NIM genap itu penjumlahan, kalau NIM ganjil pengurangan. Kurang lebih soalnya sama. Jadi kita buat lagi baru di sini. Ini kita tinggalin dulu. Nah, di sini untuk yang NIM ganjil, buatlah program sederhana untuk melakukan pengurangan dua angka di mana user menginputkan satu angka berupa angka 10 dan angka 2 berupa 5 dan tampilkan hasil pengurangannya. Nah, di sini kurang lebih soalnya sama seperti yang NIM genap di sini. Pembedanya yang tadi saya sudah bilang itu penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya bisa menggunakan variabel seperti yang tadi dikerjakan. Saya akan menggunakan variabel angka 1 dan angka 2. Nah, di sini karena kita akan menjumlahkan mengurangi sebuah angka, maka itu angkanya bisa berupa integer. Kita langsung aja integer. Dan untuk menginputkan, kita harus memasukkan sintak input. Masukkan angka 1. Ini bisa di copy. Tinggal ganti di sini 2. Nah, kalau yang tadi kan kita untuk penjumlahan kita menggunakan variabel baru untuk melakukan penjumlahannya, sehingga saat melakukan printnya kita memanggil variabel tersebut. Nah, sebenarnya ada cara yang lain. Kita bisa langsung melakukan operasinya di sini. Jadi kita tidak membutuhkan variabel tambahan. Di sini kita print hasil dari pengurangan adalah. Nah, di sini langsung kita kurangin di sini. Tapi untuk melihatnya lebih jelas, kita menggunakan kurung angka 1 dikurang angka 2. Nah, seperti ini. Seperti kita jalankan. Kita karena angka 1 berupa 10 dan angka 2 berupa 5, kita masukkan di sini sesuai yang diperintahkan. 10 dan 5. Nah, di sini sudah memiliki hasil yang sama. Dari angka 1 berupa 10 di sini, angka 2 berupa 5 dan hasil pengurangan ada 5. Untuk soal selanjutnya, kita akan lanjut ke soal jurnal. Di sini soal jurnal tuh terdapat 2 soal, yang soal 1 dan soal kedua. Di sini saya akan membahas dari soal yang pertama dulu. Nah, di soal pertama ini, buatlah program yang dapat melakukan greeting atau salam kepada pengguna dengan menginputkan nama pengguna. Jadi tuh di sini tuh kita ada sebuah program yang bisa menampilkan ucapan salam kepada kita dengan menginputkan sebuah nama. Nah, karena di sini udah dikasih tahu outputnya, kita tinggal ngikutin aja outputnya kayak gimana. Pertama, karena di sini programnya membutuhkan inputan data, maka kita harus menyimpan inputan data tersebut. Karena ini datanya berupa nama, kita membuat variabel dengan nama. Ini kita bisa langsung input, nggak perlu mengubah ke string, karena secara default inputan dari Python itu berupa string. Masukkan nama Anda. Setelah kita memasukkan nama, kita akan membuat salamnya atau greeting. Kita bisa melakukan print halo
selamat di Nah, untuk penulisan print di sini sebenarnya ada banyak cara. Salah satunya seperti ini. Nah, kita jalankan. Kita masukin nama sesuai yang diperintahkan aja. Sebenarnya di sini namanya bebas ya. Tapi karena saya mengikuti di sini aja, jadi samain aja Tony. Nah, di sini saya berhasil membuat program yang dapat mencap masalah. Sebenarnya tuh untuk print di sini ada banyak cara. Ini cara yang kedua bisa kayak gini. Kita bisa menggunakan tambah di sini. Masukin Tony. Nah, sama kan? Dan ada satu lagi cara yang seperti ini. Kita cukup satu menggunakan maaf, seperti yang kebalik ini. Oh, salah. Seperti saya ada keliru di bagian sininya. Nah, kita di dua sini aja. Oh, maaf. Nah, ini. Nah, ini aja. Satu lagi saya lupa caranya, tapi kalau misalkan ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ada soal kedua pada jurnal ini, soalnya tentang memperbaiki codingan, memperbaiki program yang ada di sini. Jadi kita dikasih sebuah source code dan dikasih tahu outputnya. Jadi kita memperbaiki codingan di sini sehingga outputnya bisa seperti ini. Langsung aja kita kerjain soalnya. Nah, di sini pertama-tama kalau misalkan kalian nggak tahu gimana cara ngerjainnya, kita tulis dulu aja kodenya semua. Kita bisa langsung di run dulu aja. Nah, di sini ternyata kan dikasih tahu nih importnya invalid syntax. Kalau misalkan kita udah baca modul yang dikasih, sintak import tuh bukan seperti ini. Jadi itu sintaknya bro di sini harusnya from apa? Kita ambil library-nya berupa library math. Jadi from math import square root. Nah, terus juga kalau misalkan formnya ini harusnya f kecil. Coba kita jalanin lagi. Nah, ini jalannya dari sini sampai sini di jalan. Kita masukin samain aja kayak dia 25. Wah, ada error lagi nih. Errornya di sisi di sini. Sisi persegi berarti di sini. Nah, kalau dilihat berarti antara di sini, antara di baris ini atau sebelumnya. Nah, ternyata di sini kan nggak ada masalah. Kalau kita lihat ke atasnya, ternyata ini string. Di sini error kenapa? Karena sebuah string itu nggak bisa diakarin. Jadi kalau mau diperbaiki, bisa luasnya di sini diganti integer atau ininya ganti integer. Kalau saya lebih suka ininya diganti integer. Masukin 25. Error lagi, di mana errornya? Di bagian sini. Di bagian sini
keterangannya printf is not defined. Nah, kan kalau kita tahu printf itu bukan bahasa Python ya. Bahasa Python tuh kalau kita lihat sebelumnya printnya tuh cuman pakai print doang biasa nih. Print biasa. Berarti ini printf salah. Kita ganti langsung aja printf jadi print doang. Nah, kita jalanin, masukin lagi 25. Oh, error lagi. Ini dua sisi is not defined. Kalau kita lihat di sini kita pakai V, sedangkan di sini kita pakai U. Ini terserah mau ganti yang mana aja. Kalau saya ganti ini aja 2 25. Nah, ini outputnya udah sama nih. Masukkan ini, output ini sama output yang diminta di soal udah sama. Berarti kalau sampai sini ini udah benar jawabannya. Untuk soal selanjutnya kita masuk ke soal tes akhir. Nah, di soal tes akhir ini soal cerita. Jadi itu kita harus baca dulu soal ceritanya. Di sini soalnya Pak Asep menghitung luas dan keliling sebuah persegi panjang yang digunakan untuk mengukur dinding rumahnya. Panjangnya ada 10 meter dan lebarnya 5 meter. Ketika Pak Asep ingin menghitung luas serta kelilingnya, Pak Asep tidak bisa menghitung dan meminta tolong kepada praktikan untuk membantunya. Nah, dapatkah kalian membantu Pak Asep dalam menghitung luas dan keliling dari persegi panjang? Nah, dari sini kita juga dikasih sebuah outputan dari programnya. Kalau misalkan dikasih outputan, berarti kita tinggal ngikutin aja yang ada di output ini. Nah, kan di sini berupa menghitung sebuah luas dan keliling, di mana panjang dan lebarnya itu diinputin dari user. Jadi kita pertama-tama bikin dulu nih untuk menampung sebuah panjang sama lebarnya. Kita bikin dulu variabel panjang. Karena ini berupa nyari luas dari keliling, kita membutuhkan sebuah integer. Sebenarnya float juga bisa, tapi lebih enak pakai integer aja. Masukkan panjang persegi panjang. Selanjutnya lebar integer input, masukkan lebar persegi panjang. Nah, setelah kita menginputkan, sekarang kita bisa menggunakan dua variabel baru untuk menyimpan nilai luas dan keliling, atau bisa langsung di print ya. Nah, kalau saya biar enak ngelihatnya, kita bikin variabel baru. Ini kita bikin variabel luas sama dengan, karena ini sebuah persegi panjang, berarti luasnya adalah panjang dikali lebar. Terus untuk kelilingnya sama dengan 2 dikali panjang plus lebar. Nah, setelah bikin variabelnya, kita harus kan biar Pak Asep ini tahu berapa
luas dan kelilingnya kita harus menampilkannya dengan sintaks print luas persegi panjang adalah, terus kita panggil variabelnya luas, selanjutnya yang keliling print ini keliling persegi panjang adalah keliling. Nah, kalau udah jadi kayak gini, sekarang kita jalanin dulu. Untuk panjangnya kan tadi diminta 10 dan lebarnya diminta 5. Nah, ini tuh, kan ini udah sama nih, kurang lebih sama. Untuk ngasih jarak di sini kita bisa menggunakan \n. Sepuluh masukin lagi 5. Nah, ini udah sama nih. Jadi kita sama seperti ini, panjangnya 10, lebarnya 5, maka luasnya dapat 50 dan keliling dapat 30. Nah, untuk pembahasannya sampai sini aja. Kalau ada yang bertanya, bisa langsung chat ke OA Line atau bisa DM ke Aslab yang kalian kenal. Untuk username Instagramnya bisa lihat di Instagram saya. Untuk mengakhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.